Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berhadir untuk bersama-sama kita mentadaburi, memahami dan mendalami kalam-kalam ilahi pada pertemuan sebelum Ramadan. Kita sudah membahas surat Al-Ghasyiyah sampai pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Hari kiamat. Ghasyiyah artinya sesuatu yang menaungi. Al-ghasyiyah dalam konteks hari kiamat bahwa kedahsyatan dan kebesaran serta peristiwa-peristiwanya yang dahsyat itu akan meliputi manusia. Makanya ini adalah satu daripada makna hari kiamat. Dimulai dengan fenomena ataupun kondisi orang-orang yang sengsara, yaitu mereka yang masuk ke dalam neraka. Baru nanti bicara tentang surga. Di seluruh Al-Quran, setiap kali penjelasannya tentang neraka, pasti setelahnya ada surga. Ya. Sebagaimana kalau ada penjelasan tentang surga, pasti setelahnya ada neraka. Dua-dua ini nggak bisa dipisah-pisah. Dan ini bagian daripada konsep Al-Quran. Konsep Al-Quran. Kenapa selalu berpasangan? Agar kita ini ketika melewati ayat-ayat surga, kita berharap, kita berdoa agar kita masuk dalamnya. Sebaliknya, kalau kita melewati ayat neraka, kita was-was dan takut, berlindung kita kepada Allah agar jangan masuk ke dalam neraka. Nah, ibu sekalian, kita masuk ke dalam surga ataupun sebaliknya karena usaha sendiri. Iya. Karena amal sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan
amal walaupun sebiji jarah kebaikan, maka dia akan lihat. Iya. Begitu juga sebaliknya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangannya lebih berat, maka dia berada dalam kehidupan yang bahagia. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan amalnya rendah ataupun ringan, artinya keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia masuk ke dalam neraka. Jadi semuanya nih karena usaha kita. Usaha kita. Walaupun secara umum kita masuk surga karena rahmat Allah. Iya. Bukan karena banyaknya amalan kita. Banyaknya amal kita. Iya. Walaupun amal kita itu cara untuk menurunkan rahmat Allah. Iya. Jadi nanti jangan dipahami, oh kalau gitu saya nggak usah beribadah aja. Iya. Saya doa aja minta rahmat, Iya. karena toh juga masuk surga karena Rahmat. Nah itu jangan juga dipahami Seperti itu. Iya. Nah, jadi kita dimudahkan untuk beribadah, untuk beramal, itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Kita dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Termasuklah kita nanti insya Allah masuk surga karena rahmat Allah. Sebab kalau kita pikir-pikir, kita renung-renung, amal apa yang bisa kita andalkan untuk membuat kita bisa masuk surga? Kira-kira amal apa? Nggak ada masuk target semua Pak Ustaz. Nggak masuk target. Nggak masuk target, masuk surga amalan Katakanlah kita. misalnya puasa. Iya. Kan ada pintu puasa, pintu Iya. royan. Iya, royan. Apakah puasa Kita kita itu- hari ini Iya, diterima? diterima? Kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Apakah puasa kita hari ini yang akan membawa kita Kita masuk masuk surga. dari pintu royan? Royan? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah, walaupun memang kita masuk surga karena rahmat Allah, Iya. tapi rahmat Allah itu akan kita Datang. dapatkan melalui ketaatan. Ketaatan, iya. Itu. Jadi ibu sekalian, siapa saja yang Allah rahmati, masuk dia ke dalam surga, itu berarti dia orang yang bahagia. Iya. Orang yang bahagia paling nampak dari mana? Wajah. Wajah kan? Ya kalau orang untuk menandakan ini seorang ini bahagia atau enggak bahagia, senang atau enggak senang, dari mana? Dari wajah. Wajah. Iya. Berseri-seri. Dan ini kan kita ini kan wajahnya berseri-seri ini. Tempelin aja pakai uang merah, itu seri-seri. Kalau kita selalu berseri-seri, maka kita berarti ada cara untuk masuk surga. Kenapa? Karena wajah orang penghuni surga itu Berseri-seri. berseri-seri. Ada modal kita. Ya kan? Iya. Masalah dalam hati kita ada sesuatu, itu urusan kita sama Allah. Iya. Orang kan nggak tahu apa isi hati kita. Iya. Tapi tampakan luar kita adalah Berseri-seri. berseri-seri. Coba baca ayat yang ke-8.
Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Pada hari itu banyak wajah Yang berseri-seri. yang berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Karena dia merasa bahwa apa yang dia telah lakukan itu diterima oleh Allah SWT. Dia mendapatkan apa yang dijanjikan sama Allah. Karena pada hakikatnya di kuburan saja, di kuburan Iya. itu kan sudah ada mukaddimah. Iya, pembuka. Iya, ada pembuka Bahwa kuburan kita itu dua model. Iya. Taman dari taman surga atau Siksa. lobang dari lobang neraka. Sedangkan kuburan barzah itu kan dunia kan? Iya. Kan masih di dunia Masih kita. dunia, masih. Kan belum masuk akhirat. Belum. Kuburan itu kan masih alam dunia. Sudah ada mukadimahnya. Sudah ada mukadimahnya. Ya. Nah, apalagi nanti di akhirat. Kalau di kuburan saja mukadimahnya sudah ada. Di akhirat nanti ketika dia dibangkitkan, maka nanti manusia itu akan ada dua wajah. Iya. Ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang tertunduk malu. Tertunduk malu. Iya. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau di dunia ini kita masih bisa buat-buat. Iya. Ya kan? Iya. Kita paksakan wajah kita berseri-seri. Hati kita paksakan. hancur misalnya. Iya. Hati kita udah sakit. Iya. Tapi kita paksakan Muka kita berseri-seri. berseri-seri. Iya. Itu dunia. Akhirat nggak bisa disembunyikan. Apa yang ada dalam hati itulah yang nampak kelihatan. Iya. Jadi orang yang berseri-seri naimah itu adalah orang yang lahir dan batinnya berseri-seri. Naimah itu dari kata-kata na'am, artinya nikmat. Nikmat. Orang yang dikasih nikmat. Kita di dunia kalau dikasih nikmat gimana wajah kita? Oh, senang lah Pak Ustaz. Senang kan? Senang. Nah, orang yang senang ketika mendapatkan nikmat itu namanya naimah. Bukan naimah. Beda naimah dengan naimah. Kalau naimah wanita atau wajah yang berseri-seri. Iya. Kalau naimah wanita yang tidur. Masya Allah. Masya Allah. Jangan salah baca. Jangan salah. Sebenarnya kalau Naim. kita berbaik sangka sebenarnya itu naimah dia. Cuma kan bahasa Indonesia kan nggak ada koma di atas. Iya. Nah, ya kan? Tidur terus. Nah, kalau dia kan nggak mungkin orang tua bilang wanita penidur. Mungkin ya kan? waktu bayi Pak Ustadz karena tidur terus kasih nama itu naimah. Kalau tidur terus ya berarti dia banyak tidur. Banyak tidur. Naimah, siapa banyak tidur bilang naimah. Nah, ini wujuhun yauma idzin naimah. Pada wajah-wajah penuh kenikmatan. Pada hari ini penuh dengan kenikmatan. Kenapa dia naimah? Karena dia akan mendapatkan nikmat. Iya. Kalau di dunia dia naimah, dunia ini cuma nikmatnya sebentar dan tidak kholidina fiha abada. Ini dia akan mendapatkan nikmat yang abada. Sehingga dia naimah dengan nikmat yang kholidina fiha abada. Maka berseri-seri.
Jadi kan berarti dia naimahnya khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Berarti dia naimahnya selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Iya, nggak ada bermuka masam. Nah, bermuka masam itu orang yang penghuni neraka. Iya. Tapi penghuni neraka bisa naimah juga berseri-seri setelah dibakar semua. Ya, cuma kan dia harus masuk dulu ke dalam neraka. Iya, betul. Sakit gigi. Kita targetnya jangan mampir ke neraka lah. Iya. Langsung masuk ke dalam surga. Amin. Ya. Karena caranya Trik-triknya. kita beramal. Beramal. Kenapa? Kiat-kiat mencapai naimah. Naimah. Oke. Kiat-kiat mencapai naimah itu ada pada ayat 9. Baca Bu yang 9 Bu. Merasa senang karena usahanya sendiri. Lisa'iha radiyah. Radiyah. Merasa. Karena usahanya dia ridho. Iya. Kan dia sudah beramal nih. Iya. Beramal selama di dunia. Di dunia. Amal yang telah dia lakukan, dia ridho. Pertanyaannya, kenapa dia ridho? Karena dia Karena Allah Ta'ala ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Coba buka surat apa tuh? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Oh, ini ke depannya. Buka surat Bayyinah. Bayyinah. Nah. Mana belakang ya? Hah? 98 ya? Ayat 8. Bayyinah ayat 8. Mana nih 78? Silakan baca. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adenin yang mengalir di bawahnya. Buka ayat 7 dulu. Ayat 7. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, nih Bu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman di sini iman dengan 3 syarat: hati meyakini, mulut lidah mengucapkan, amal dalam anggota diamalkan. 3. Semua ayat-ayat tentang iman dalam Al-Quran itu maksudnya 3 ini. Enggak ada 3 bukan iman. Enggak sempurna imannya. Setiap ayat tentang iman itu harus memenuhi 3. Hati meyakini, lidah mengucapkan dan anggota tubuh mengamalkan. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Berarti syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Oke, lanjut. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adenin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dengan Allah. Buka lagi Al-Ghasyiyah tadi yang ke-9. Kok Mutafifin pula? Mutafifin udah mana Al-Ghasyiyah? Ini kita jalan-jalan ke surat lain, Al-Ghasyiyah jangan tutup. Iya. Nanti nyari Al-Ghasyiyah lagi. Ayat berapa Pak Ustaz? Ayat 9. Merasa senang karena usahanya sendiri. Ya, kan tadi wajah-wajah pada hari ini berseri-seri.
Kenapa? Apa kiat supaya dia berseri-seri? Lisa'iha radiyah. Usahanya, apa yang telah dia lakukan, itu dia ridho. Kenapa dia ridho? Karena Allah ridho. Yang tadi Al-Bayyinah 8. Ya. Berarti ibu sekalian, cara agar kita wajah berseri-seri adalah dengan kita beriman dan beramal soleh yang membuat Allah ridho kepada kita. Ya. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Kita semua akan bisa diberi. Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridho sama kita, apa yang kita minta akan diberi. Surga akan diberikan. Tapi syaratnya apa? Jadikan Allah itu ridho sama kita. Baru kita ridho sama Allah. Iya. Kalau kita melakukan amal-amal yang membuat Allah nggak ridho, bagaimana kita mau mendapatkan ridhonya Allah? Jadi apapun yang kita kerjakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kalau semua amal perbuatan dan tingkah laku kita itu lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, maka ini akan membuat Allah akan ridho sama kita. Kalau Allah ridho sama kita, maka Allah akan ridho dengan amal kita. Ketika Allah ridho sama amal kita, kita akan ridho. Iya. Ketika Allah ridho dengan amal kita, kita pun ridho dengan apa yang Allah berikan, berarti kita masuk surga. Sehingga dalam kondisi kita diridhoi sama Allah, maka kita akan wajahnya berseri-seri. Seperti kita di dunia, kalau kita selalu berbuat baik, kita kan senang. Iya. Jadi di sini ada hubungan antara amal kita dengan wajah kita. Amal kita dengan wajah kita. Kalau kita ingin amal kita itu membuat wajah kita berseri-seri, maka selalulah melakukan amal kebaikan. Karena kebaikan itu akan membuat kebahagiaan hati. Hati itu akan terpancar dari wajah. Begitu juga sebaliknya. Ya. Sampai kita menutup mata pun Pak Ustadz, wajah itu mengikuti amal ibadah kita. Mengikuti. Kan ada yang meninggalnya berseri-seri. Iya. Ada meninggal yang muka masem. Betul. Ya. Apakah itu juga ikut beserta dengan amalan kita? Ikut. Akan terpancar. Iya. Kenapa? Nggak ada acting lagi. Itulah aslinya. Aslinya di situ. Nah, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah, karena usahanya dia ridho. Kebahagiaan apa yang bisa kita rasakan kalau bukan dengan semua amal kita itu diridhoi sama Allah? Kita ini kan hari ini nggak tahu mana amal yang Allah ridhoi, mana yang tidak. Iya. Kan juga nggak ada pemberitahuan. Iya. Ini aku ridho, ini aku enggak, kan nggak ada. Nggak ada, nggak dikirim WA. Nggak dikirim WA sama Allah. Iya. Jadi kita nggak tahu. Nggak ada print out-nya kan? Iya. Nggak ada. Tapi nanti itu di hari kiamat nanti Allah ridho dengan amal kita, makanya kita lisa'iha radiyah.
Kita ridho. Kenapa? Karena Allah ridho dengan semua amal kita. Senang dengan amal kita. Makanya dia bisa naimah. Begitu, Bu. Makanya dia bisa naimah. Nah. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Masya Allah. Baca. Mereka dalam surga yang tinggi. Masya Allah. Mereka Dalam surga yang tinggi. dalam surga yang Tinggi. tinggi. Iya, aliyah. Fi jannati. Gimana tinggi dan luasnya surga, Ibu? Seluas langit dan bumi. Luas langit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Muttaqin. Buka surah Ali Imran. Ali Imran. Panggil si Ali. Surat Ali Imran. surat Ayatnya ayat 133. baca Pak Ustaz. Ya, baca. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang Yang bertakwa. bertakwa. Luasnya Seluas langit dan bumi. seluas langit dan bumi. Surganya seluas langit dan Bumi. Surga gimana bentuk luasnya? tak terhingga. Enggak Terhingga. terbayang. Unlimited. Enggak terbayang. Pak Ustaz, Ya, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. bertakwa. Apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Bertakwa itu. Masya Allah. Langsung pada praktis, Iya, tembak langsung. tanpa basa-basi. Iya. Karena mencapai surga itu kan harus orang yang bertakwa katanya. Oke, lanjut ayatnya. Oke. Bawahnya Pak Ustaz ya. Ya, Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, ya, dan orang-orang yang menahan amarahnya ya, dan memaafkan kesalahan orang lain, ya. dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan, Yang pertama orang yang bersedekah. berinfak. Jadi Berinfak. ciri orang bertakwa adalah mereka yang Berinfak. berinfak. Nih orang bertakwa. Bertakwa. Ini bedakan antara tattaqun dengan muttaqin. Tattaqun itu apa artinya? Muttaqin takwa juga. Takwa juga. Bedanya apa? Kata-katanya La'allakum tattaqun. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. tattaqun. Tattaqun itu adalah kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Oh. Itu namanya fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Kata kerja untuk menunjukkan pekerjaan itu sekarang Dan yang akan dan yang akan datang. Itu namanya tattaqun. Tattaqun. Kalau untuk yang menunjukkan yang lalu, ittaqau, mereka telah bertakwa. Iya. Oke. Sedangkan muttaqun, kan muttaqin tadi kan? Iya, muttaqin. Muttaqin itu adalah sifat Sifat yang tetap daripada orang yang bertakwa. Jadi tattaqun itu menuju muttaqin. Iya.
tidak bisa menjadi muttaqin tanpa proses tattaqun. Iya. Jadi puasa kita ini baru dalam proses menuju Tattaqun. muttaqin, Muttaqin. dalam tattaqun. Dalam. Jadi tattaqun endingnya muttaqin. Jadi kalau kata-kata muttaqin itu sesuatu yang sudah sifat. Oh, sifat. Dia tidak terkait dengan masa lalu, tidak terkait hari ini dan akan datang. karena sifatnya Sifatnya terus. terus. Iya. Kalau tattaqun itu hari ini dan ke depan. ke depan. Oh. Kalau muttaqin dia nggak ada bicara hari ini ke depan. Mau dia lalu muttaqun, sekarang muttaqun, ke depan muttaqun. Jadi ibu tanya itu pertanyaan berat. Iya. Kenapa? Pertanyaan yang menjelaskan sifat yang konstan Iya. dari masa lalu sampai ke depan. sekarang akan datang. Iya. Kan kita ini kan sudah bertakwa sejak dulu kan. Iya. Kalau bertakwa sejak dulu itu itakau, mereka telah bertakwa. Iya. Kita nih telah bertakwa masa lalu, sedang bertakwa sekarang dan akan bertakwa pada masa yang akan datang. Insyaallah. Itu semuanya tattaqun. Tattaqun. Tapi kalau muttaqin itu sifat yang tetap, tidak mengenal waktu. Artinya orang muttaqin itu orang yang tetap bertakwa sampai kapanpun. Konstan. Nah, Istiqomah. sekarang ibu tanya tadi kan tanya Iya. apa ciri-ciri muttaqin? Iya. Berarti ini bukan prosesnya, Iya. tapi profilnya. Profilnya. Yang pertama tadi apa? Berinfak. Berinfak. Orang yang senantiasa Berinfak. berinfak. Itu ciri pertama. Selain dia yang sholat, selain di luar dari Itu sholat, nanti. Oh. Itu kan di ayat ini, Iya. ciri pertamanya adalah infak. Oke, lanjut. Yang kedua, Sabar. Iya sabar, menahan amarah. wal alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Iya, menahan Dia amarah. berinfak dalam kondisi Lapang dan sempit. Biasanya kita mudah infak dalam kondisi Lapang. nyopeng tapi tetap infak kibancara. Makanya dia muttaqin, konstan kan. Konstan. Dia nggak ada urusan dengan waktu. Nggak ada. Mau hari ini, kemarin yang akan datang, mau sempit atau lapang. kalau berinfak dalam kondisi lapang biasa. Betul. Tapi ini berinfak dalam kondisi sempit. Tanyo perle tapi tetap tak infak. Makanya muttaqin bukan tattaqun. Bukan tattaqun, muttaqin. Muttaqin. Ya kan? Satu. Yang kedua, jadi berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, menahan amarah. Menahan amarah. Bukan sedang menahan amarah, tapi sifat. Enggak terikat waktu. Iya. Artinya selamanya karakternya adalah menahan amarah. Kira-kira bisa kita tahan amarah? Diusahain Pak Ustaz. Diusahakan berarti tattaqun. Iya. Proses. Jadi kalau bahasanya diusahakan itu tattaqun. Tapi kalau sudah menjadi sifat muttaqin, itu namanya wal kaziminal ghaiz, dan dia menahan amarah. Penahan amarah, bukan sedang menahan amarah. Penahan amarah. Memang sudah begitu. Iya. Kenapa? Itu nanti ada ayat lain. Iya, ada ayat lain. Ini baru kita bahas muttaqin di Ali Imran. Nanti kita akan sampai ke situ. Iya, betul Pak Ustaz. Dah? Penahan amarah, bukan sedang menahan amarah. Penahan. Tukang penahan amarah. Berarti sifat. Iya. Jadi mau diapain pun dia nahan amarah. Slow aja.
nggak terpancing. Nggak terpancing. Ya. Biar orang jual tidak dibeli. Ya. Ya, Masya betul. Allah. Masya Allah. Itu Gimana Bu? Mutakin kita Bu? Insya Allah Pak Ustadz. Kita apa? Kita jalani. Udah, yang kedua ya. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga, memaafkan bukan memaafkan. kesalahan orang lain. Ini kalau secara bahasa Arab bukan memaafkan, pemaaf. Pemaaf. Jadi mood itu kan orang yang karakter takwa. Iya. Jadi situ bukan lagi me. Kalau me itu kan sedang, Iya. akan datang. Iya. Dia pemaaf. Pemaaf. Sudah karakter. Sifatnya Iya. wal afina 'anin nas, dan dia pemaaf terhadap kesalahan manusia. Pemaaf, bukan memaafkan. Kira-kira dengan kesalahan-kesalahan saudara, tetangga, kawan, kita pemaaf atau memaaf? Biasanya memaafkan. 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 Oke. Lawan sana. Karena kalau pemaaf itu sudah memang ada dia di dalam. Ya, Tapi kalau pemaaf itu kejadian dulu. ya. Memaafkan artinya kita mengikhlaskan semua kesalahan, Iya. ya kan? Iya. Wal afina 'anin nas, Iya. ya kan? Iya. Oke, lanjut. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin. Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat Kebaikan. kebaikan. Udah berapa tuh? 4. 4. Lanjut. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji ataupun perbuatan dosa, Langsung mengingat segera dia ingat Allah. Zakarullah, segera dia mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah. Ya, Istighfar. zakarullah. Nih ingat dulu, Ingat dulu. Oh iya. karena ingat ini nanti pintu masuk kepada istighfar. Hmm. Kalau gimana kita mau istighfar kalau kita nggak ingat? Ya kan? Jadi begitu kita melakukan suatu perbuatan keji atau yang tidak baik, langsung ingat. Kalau langsung ingat berarti nanti berikutnya adalah fastaghfaru. Mereka minta ampun Ampun. atas dosa yang telah dia kerjakan. Nah, ini ingat. Untuk menghadirkan setiap kali salah ingat, mudah nggak? Udah. Setiap kali salah Iya. langsung ingat Allah. Itu tergantung personalnya. Ini orang bertakwa. Oh, langsung ingat. Nah, itu maksud saya. Iya, langsung. Orang bertakwa Otomatis. itu setiap kali dia melakukan perbuatan salah langsung ingat. Enggak, artinya begitu dosa langsung ingat Allah, beristighfar. Kalau kita kan ditunggu diingatkan dulu kan? Iya. Diingatkan dulu baru oh iya. Artinya orang bertakwa itu dia sudah punya alarm. Iya. Alarm batin. Batin dia. Ini salah, udah berhenti. Kenapa? Rambu. Nah, wal dzakarullaha, dia ingat Allah. Baru fastaghfaru lidzunubihim. Maka dia minta ampun Ampun. terhadap dosa-dosa yang dia kerjakan. Kerjakan. Kemudian terus Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? ada satu lagi yang belum dibaca tuh. Apa itu Pak Ustadz? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kita ulang ya Pak Ya, Ustadz. ulang. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendalimi diri sendiri segera mengingat Allah. Mm-mm.
lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, Nah, sedang mereka mengetahui. Jadi ingat Allah, istighfar, tidak lagi melakukan. Ya kan? Iya. Nah, ini gambaran daripada ciri-ciri orang bertakwa. Oke. Ya. Kamu tahu ini loh magnet tuh. Kami sudah lost dia punya itu kerannya. Masya Allah. Oke. Dia merasa gini, dia beribadah the best lah istilahnya. Sementara ada kawannya yang salahnya nggak pernah, nggak bisa, tapi dia senang hidupnya. Terus dia merasa lupa apa itu. Begitu terhadap saya. Apakah dia terbawa Kalau musyrik enggak, karena dia kan tidak menyekutukan Allah. Cuman keyakinannya akan ujian dan cobaan itu perlu diperbaiki. Karena ujian itu tidak serta-merta membuat keburukan. Ada keburukan dalam pandangan kita, tapi di balik itu ada kebaikan. Dan dalam hadis disebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang, dia uji. Nih. Itu dalam hadis disebutkan. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, maka dia akan uji. Kalau ini ayat apa hadis kita pahami dengan baik, setiap kali ujian yang kita rasakan itu tanda Allah sedang mencintai kita. Iya. Iya. Karena ujian itu kan bagian dari penghapusan dosa. Makna yang kedua daripada ujian adalah penghapusan dosa. Jadi kalau kita diuji, ya jangan sumpah serapah. Iya. Introspeksi. Karena Allah lagi mengampuni dosa kita dalam makna yang kedua. Kenapa? Kalau dia sabar. Ya. Dia sabar menghadapi ujian karena Allah ingin menaikkan derajatnya. Iya. Yang ketiga tadi itu Allah ingin naikkan derajatnya. Jadi tanda ujian itu yang pertama Allah cinta sama kita. Iya. Yang kedua Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kita. Yang ketiga Allah ingin naikkan level. Naikkan level. Lebih kalau nggak diuji, seperti kita dunia ini aja lah. Kalau sering ikut ujian kan teruji kita. Iya. Naik level itu dengan ujian, bukan biasa-biasa saja. Ya, betul. Naik level
ikut ujian. Ikut ujian. Ujiannya kan banyak, ada ujian harian, ada ujian semester. pekanan, semesteran, tahunan. Nih, ini kan ujian tahunan nih. Tahunan. Ramadan nih, Iya. kita masuk dalam madrasah yang sama. Kurikulumnya sama. Kan sama semua kita kan? Iya. Nah, tapi kan nanti beda-beda. Iya. Hasilnya beda-beda. Iya. Nah, puasa kita nih levelnya sama nggak? Nggak Nggak. sama level kita. Hanya programnya yang sama. Programnya sama, Iya, Ramadan. ya kan? Tapi iya, Levelnya beda. beda. Nilainya yang beda. berbeda. Jadi Allah nguji itu untuk naik level. Makanya kita nih ketika dalam menghadapi yang seperti itu, Ujian. kita rasa-rasa saja, ini apa Allah cinta sama aku? Apa Allah ingin menghapusi dosa-dosaku? Atau Allah ingin menaikkan levelku? Nah, nggak tahulah kita. Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah ya Pak. Oh iya, kalau kita bersyukur. Bersyukur dengan ujian itu, karena Allah ingin menaikkan derajat kita, ya kan? Sebenarnya Allah memberikan ujian kepada kita, kita menganggap ujian itu nikmati, Ya. kita nikmati. Karena kita kalau memang betul-betul istilahnya udah mutakin tadi tuh, pasti kepikirannya nanti Allah menaik, ada hasilnya, pasti Allah yang berikan pada Ya. kita. Jadi kita bersyukur dengan Bersyukur dengan musibah. musibah Ini levelnya tinggi banget, tinggi lagi. tinggi lagi. Karena biasanya syukur Syukur itu dengan nikmat. Harus ada ilmu nih Ustaz. Hah? Ilmu tadinya. Tapi berpasangan. Pasangan Nah, syukur itu dengan nikmat. Iya. Sabar musibah. Iya, Ini lain. iya. Syukur dengan silang, musibah. musibah, Ya kan? Sabar dengan nikmat. nikmat. Nah, itu kalau yang pasangannya syukur, nikmat, sabar, musibah itu biasa. Iya. Ini syukur Dengan dengan ujian, syukur dengan ujian, ujian, sabar terhadap nikmat. nikmat. Nah, itu level yang lebih daripada yang biasa. Iya. Alhamdulillah. Nah, iya. Nah, itu kan beda ya. Iya, beda. Semakin berat ujiannya, kalau dia semakin bersyukur, nah Iya. berarti itu kan udah Iya. levelnya sudah naik. Karena dia udah tahu itu. Karena kalau orang-orang yang seperti itu udah tahu bahwasannya qadarullahnya Allah. Ya, Kan nggak mungkin itu kalau memang nggak seizin Allah memberikan musibah kepadanya. betul. Nah, Ya, ya kan Pak Ustadz? betul. Itu berapa tadi? Apanya Di Pak? Ali Imran? 134. 1, 3, 4. Berapa karakternya? 4. Ada 4. 4. Oke. Mau tambahan? Mau, Pak Ustadz. Mutakin lagi? Iya, Mau. takwa. Di Al-Baqarah ya Pak Ustadz ya? Iya, di Al-Baqarah. Al-Baqarah 177 kalau nggak salah Pak Ustadz. 177 ya. Iya, 177 Al-Baqarah. Itu yang jelas ya Pak Ustadz ya. Baca. 177. Ntar Pak Ustadz. Nah. Ini dia. Ya. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberi. Cukup. Iya. Ini kita bahas pelan-pelan dengan sesuai dengan konteksnya. Iya Pak Ustadz. Jadi bukanlah kebaikan orang yang menghadapkan wajahnya ke arah timur dan ke barat. Akan tetapi Kebajikan orang yang beriman kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, Allah, hari akhir, para malaikat,
kitab-kitab dan nabi-nabi. Berapa tuh? 4. Hah? Ada yang beriman. Berapa? 1, 2, 3, 4. Betul 5. 4. 5. 5. 5. Betul 5. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 5, ada yang bilang 4. Anak yatimnya belum dibaca. Kita kan baru sampai nabiin. 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 Oh iya, nabiin baru 4. Enggak, nih kita pelan-pelan nih. 1, Sampai 2, nabiin dulu. 3, 4 Pak Ustadz. Nabiin berapa? 4. Betul. Iya, pertama kepada hari akhir. Kok hari akhir Allahnya mana? Oh, beriman kepada Allah. Jangan langsung lompat ke hari Iya, akhir. betul. Betul, tinggal ya Pak Ustadz. Iya. Itu yang penting. Memang Itu yang penting. itu yang penting. Dicoret sama Allah. Nggak beriman pada Allah kok lompat ke yang Ya kan? lain. Iya betul Pak Oke. Ustadz. Berapa? 5. 5. Kan sampai Iya. nabiin. Iya. Hubungkan dengan akhir ayat. Iya, ini dia. Apa tuh? Wa ulaika. Ulaika melaksanakan salat. Bukan, ujung ayatnya, ujung ayat. Wa ulaika humul muttaqun. Muttaqun, ya. Apa tuh? Orang yang bertakwa. Mereka lah. Iya. Orang-orang yang bertakwa. mereka yang bagaimana? Orang yang mutakin. Bukan muttaqin yang 5 tadi. Oh, yang tadi yang beriman. Nih saya mau ajarin Ibu cara baca. Iya. Cara baca. Iya, iya Pak Ustadz. Ini kan supaya enak memahaminya. Iya. Ini semuanya nih, satu ayat ini bicara tentang karakter orang mutakin. Iya. Cuman kalau kita baca semuanya 17. Iya. Kan banyak kali. Iya, betul. Nah, sekarang kita bagi-bagi. Iya, bagi. Yang pertama tadi sampai nabiin kan? Ya, Nabi. Nabiin berapa? 5. 5. Ini aspek iman. Iya. Aspek 5. Iman. Aspek 5. berarti 5. Mungkin Ibu nanya, qadha qadar mana? Iya. Kok nggak ada di sini? Iya. Qadha qadar tuh nggak ada di Al-Qur'an. Tentang hadisnya. Iya. Adanya di hadis. Oh. Kan rukun iman di Iya, alam hadis kan di 6. enam. Di alam hadis kan ada qadha qadar. Iya. Di sini nggak ada. Heeh. Jadi tentang qadha dan qadar adanya di Hadis. hadis. Oke. Berarti Jadi sini 5. 5 ini wa ulaika humul muttaqun. Iya. Ini nanti nih kita bahas nanti wa ula ujungnya sampai ke ujung nih. Iya. Jadi 5 pertama iman, Iman. wa ulaika humul muttaqun. Muttaqun. Oke, Jadi lanjut. harus beriman. Sekarang baca lagi. Baca lagi. Nah. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, Ya. orang-orang miskin, Ya. orang-orang dalam perjalanan musafir, Iya. peminta-minta, Iya. dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Cukup. Berapa? 6. 6. Ya. 6. 6. Nah, 6 ini wa ulaika humul muttaqun. Tadi 6 Gitu juga. cara bacanya. Iya. Supaya enak. Iya, betul. Kalau kita baca 17, Iya. ingat aja enggak? Iya, iya, betul, betul, betul. Ya kan? Iya. Jadi 6 ini namanya ibadah harta sosial. Iya. Kenapa? Karena kita, coba baca artinya, Iya. memberi harta, Memberi harta yang dicintai. dia cintai. Ini kan harta kan kita suka nih. Iya. Kita cinta. Apalagi mau lebaran. Nah, kan butuh banyak uang. Tapi kita harus Berinfak berinfak kepada siapa? kepada Karib kerabat, anak yatim, anak yatim, orang miskin, miskin, orang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, minta-minta. dan memerdekakan hamba sahaya. Nah, ini kita adalah kalau tadi ibadah terkait dengan aspek iman, ini ibadah dalam aspek sosial, harta dan sosial. Jangan dipikir orang bertakwa itu iman aja. Duduk di masjid, iktikaf, doa, baca Quran. Ini juga bertakwa nih. Orang ibadah sosial dengan harta. Dengan harta. Dengan harta. Bukan dengan doa. Dengan harta Iya, nih kan? dengan harta. 6 kan? Iya. Nah, kepada siapa tadi itu? Itulah yang 6 tadi itu. Iya. Itu golongannya. Golongannya. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Baik.
Yang berikutnya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat cukup. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. ini ada di rukun apa? Islam. Kok rukun iman? Tadi Bu, rukun iman yang pertama tadi. Ya aspek. Tentu, ya kan ngaku nih. Ya. Katengen. Ya. Memang lagi puasa kan? Ya. Bisa dimaklumi. Jadi kalau yang pertama tadi ibadah aspek iman. Iya. 5. Iya. Yang kedua ibadah sosial, harta. Harta. Ada 6. Iya. Ini ibadah dalam aspek rukun Islam. Tadi kan rukun iman atas. Iya. Rukun Islam yaitu sholat dan zakat. zakat. Iya. Kenapa nggak ada puasa? Iya. Kenapa nggak ada haji? Iya. Ini ayat berapa nih? 177. 183 tentang apa? Puasa. Iya. Untuk ibadah Ibadah, yang ya. sifatnya praktis dalam rukun Islam, dia nggak digabung dalam satu ini. Ini kan tadi kan 5 kan? Iya. Nggak digabung satu kelompok. Enggak apa satu kelompok. Iya. Kenapa? Karena nanti setelah ini 183 4 ayat setelahnya langsung rinci tentang Takwa. Puasa. Oh, puasa. 183 Oh, 183. sampai 187. Ya. Berapa selang antara 177 sama 183? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat, teman. Iya. Ya kan? Iya. Habis itu haji. Ayat 189. Iya. 189. Coba baca artinya. Berapa, Pak? 189. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Iya. Ini nanti dari sini sampai 202 tentang haji. Tentang haji. Puasa 183 sampai 188. Coba lihat. Memang enggak disebutkan dalam satu rumpun rukun Islam. Iya. Tapi setelah ini rinci dia. Tersendiri. Iya. Ya kan? Iya. Jadi di sini ibadah dalam rukun Islam 2, sholat dan zakat. Ada apa dengan sholat dan zakat? Nggak boleh dipisah-pisah. Iya. Ibu perhatikan dalam Al-Quran. Ya betul, Pak Ustaz. Setiap kali ada sholat, ada sedekah. ada zakat. Iya, ada Bukan zakat. sedekah, Oh iya, zakat. zakat. Lupa. Iya betul, Pak Ustaz. Ini kamu dia. Iya betul. Setiap kali ada tentang sholat, Tentu. zakat, bukan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu kan sunan. Iya. Zakat Wajib. nggak level sholat digandengkan dengan sedekah. Dia gandengnya adalah zakat, sholat, zakat, sholat. Itu berarti Pak Ustadz hablum minallah. Hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Dan hablum Salat, minanas. Hablum minanas yang di atas tadi. Iya, atas tadi. Nah, ya kan Pak Ustadz? Iya. Iya. Jadi sholat ini kan ibadah spiritual. Iya. Sedangkan zakat kan ibadah untuk mensucikan jiwa, diri. Tapi berhubungan dengan Allah. Kalau sedekah tadi infak, kita bersosialisasi. Ya, dengan. Nah, ibu sekalian, tadi yang 6. Yang 6, ibadah apa tadi itu? Harta. Ya, harta. Zakat kan harta juga. Bedanya apa? Bedanya kalau yang infak Yang 6 tadi, yang 6 tadi itu dengan masyarakat. Ya, zakat kan masyarakat juga. Tapi kalau zakat dengan Allah. Enggak, zakat juga dengan ini, infak kan juga dengan Allah. Iya. Tapi enggak, Pak. Kalau enggak, zakat kan harga diri sendiri juga kan? Iya. Ini yang 6 tadi itu kan ibadah harta kan? Iya. Kita cintai kan? Iya. Sekarang zakat. Iya. Kan ibadah kita cintai juga kan? Iya.
setahun keluar zakat. Ya. Seharusnya kan nyok kena belau macam-macam payah zakat. Ya. Apa beda yang 6 tadi dengan yang zakat ini? Kalau yang zakat itu tertentu, ternilai. Nah, zakat wajib. Wajib, ya. Yang 6 itu Sukarela. Sunnah. Ya. Itu dia. Bisa. Yang 6 tadi itu Iya. sunat. Yang zakat Wajib. zakat harta, Zakat harta. Berarti zakat. orang yang bertakwa. Nah, jadi kan gini cara bacanya. Yang 5 wa ulaika muttaqun. Iya. Ya kan? Iya. Yang 6 wa ulaika humul muttaqun. Muttaqun. Iya. 6 ibadah harta yang hukumnya Muttaqun. sunat. 6. 6. Yang 2 wa ulaika humul muttaqun. Wajib. Hukumnya Wajib. Berarti orang yang bertakwa adalah orang yang beribadah dengan harta dalam wajib dan Sunat. Gitu maksudnya. Jelas? Tapi harus ada ilmu juga Pak Ustadz. Ntar biar kita habiskan dulu. Iya. Oke. Sambung Pak Ustadz. Sambung. Iya. Jadi 5, 6, 2. Nah, Yang 5, 6, 2 ujungnya adalah muttaqun. wa ulaika humul muttaqun. Iya. Ya. Baik, lanjut. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, Ya. dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Cukup. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Ini akhlak dan karakter. Akhlak dan karakter. Akhlak. Yang pertama adalah mereka yang menepati janji kalau berjanji. Kan akhlak kan? Iya, akhlak. Enggak menjadi munafik. Kalau dia berjanji, ya, kalau supaya nggak jadi orang munafik. Munafik. Kalau Iya. dia berjanji, ditepati. ditepati. Ini 1. Wassabirin. Sabar. Dalam kemelaratan. Sabar di sini dalam 3 kondisi. Iya, 3 kondisi. Bukan 1 kondisi. Ya. Bukan. Yang pertama fil ba'sa. Dalam Kemelaratan. Wad-dharra. Penderitaan. Nah, itu masuk Apa tadi. beda baksa dengan dharra? Kalau dharra itu musibah yang kita rasakan dalam bentuk fisik. Terus- Sakit, Baksa, iya, sakit. kemudian tekanan batin, apalagi stres. Kalau baksa ini kondisi luar. Misalnya apa? Kemarau, paceklik, harga minyak goreng. Hilangnya minyak goreng. Itu Wasara, iya. Hah? Ya, wasara tuh. itu dharra. Dharra. Itu baksa. Ini kondisi luar. Kondisi luar yang Iya, di luar kita. Di luar kita. Kalau dharra yang ada dalam diri Fisik kita. kita. Fisik kita. Iya. Sakit, ya kan? Iya. Badan lemas, Iya. capek. Penyakit. Nah, itu namanya dharra. Dharra. Sabar kita, Sabar kita. ya kan? Nah, Fil basa. wahinal ba's, dan ketika perang. Iya. Sabar dalam kondisi perang. Perang. Jadi sabar dalam tiga hal. Berarti berapa nih? 4. 4. 4 ini adalah wa ulaika humul muttaqun. 5 wa ulaika humul muttaqun. 6 wa ulaika humul muttaqun. 2 wa ulaika humul muttaqun. 4 wa ulaika humul muttaqun. total berapa? 4. 6, 15. 15. Hah? 15 semua. 15 semuanya? Iya, 2 lagi belum. 17 tadi Pak Ustadz bilang kan? 2 lagi belum. Buat Tadi 5 5 tambah 6 6. 11 tambah 2
13. Tambah Tambah 4. 4. Berapa semuanya? Oh, 17. Betul 17. Coba ulang lagi, Pak Ustaz. 5, 5, 6, 11, 11, tambah 2, 14. Hah? 13. tambah 4, 17 kan? Iya, betul, Pak Ustaz. Habis, Pak Ustaz. Habis kan? Iya, mutakun. 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 Ya kan? Iya. Iya, Pak Ustaz. Pak Ustaz mau bertanya itu yang dikatakan bersabar pada masa peperangan. Iya. Itu konteksnya apa, peperangan yang sekarang kita fisik, apa ada maksudnya negara lah peperangan gitu, apa ada peperangan yang lain, misalnya hawa nafsu, peperangan dengan batin kita, itu bagaimana Pak Ustaz? Tabiat peperangan itu kita suka itu enggak? Tabiat perang. Tabiat perang? Tabiat peperangan itu apakah kita suka atau enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak, susah, takut. Tapi kan ini perintah. Iya. Ya kan? Artinya kita kalau nanti ada kondisi-kondisi, ini seperti misalnya gini, Ukraina, Iya. Rusia, siapa yang bisa memprediksi ada perang? Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Tiba-tiba pemicunya ada. Ada. Apakah orang Ukraina dan Rusia pingin perang? Enggak. Jadi wahinal ba's itu sabar. Itu serah mau macam-macam. Tapi tabiat suatu perangan itu tidak kita sukai. Tapi kalau dia harus ada, kita harus Sabar. Masya Allah. Ya kan? Karena perang itu dari dulu memang udah ada, Pak Ustaz. Memang Ya? Al-Quran sudah Iya, betul. sudah ini banyak nih ayat perang ini banyak. Bukan berarti nggak ada. Iya, ada, ada. cuman mungkin belum Beda-beda. kondisinya yang belum. Kenapa? Wajib. Iya, jangan lari. Nah, itu yang makanya disebut dengan sabar. Kalau nanti ada, jangan lari, sabar. Kalau nggak ada, jangan minta. Kalau nggak ada, jangan minta. Kalau ada, sabar, jangan lari. Kenapa? Ada juga orang minta perang. Ibu, ini sebenarnya As-Saff itu apa, surat Saff? Surat As-Saff. Iya, Saff. Itu kan sebab turunnya ada orang-orang yang minta perang. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan? Ayat ini turun ketika ada sebagian minta kepada Nabi, wahai Nabi, kita kan Allah selalu menjanjikan kita ini akan diberikan pahala besar kalau perang. Ya kan? Orang kan terngiang-ngiang dengan nanti akan masuk surga Firdaus, siapa yang syahid. Karena syahid itu, Ya kan? pahala syahid, ya. Kan minta. Iya. Ketika Allah turunkan perintah untuk perang, yang ngomong tadi itu Harus berperang. tidak ikut perang. Perang, nah itu dia. Pengkhianat Nggak dia. ikut. Kenapa nggak ikut? Makanya Allah katakan, kenapa kamu ucapkan Iya, tapi kamu sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi Sejak dulu sudah ada orang yang minta perang. Minta Tapi perang. begitu diwajibkan perang, lari. lari. Apa? Maksudnya? Ya kan, di sini Al-Quran ini kan banyak kasih motivasi pahala. Orang yang syahid itu orang yang nanti masuk dapat pahala, diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia bisa panggil orang-orang yang belum ikut sama dia. Kan pingin kan? Nah, sekarang ketika pingin, apa caranya? Gimana cara untuk bisa mendapatkan pahala seperti itu? Syahid caranya apa? Perang, minta perang. Kan kalau gitu kan nggak dapat. Dikasih perang, orang yang minta
nggak mau lari. Mau lari. Makanya marah Allah ya Pak. Yang lain yang minta, yang pegang orang lain. Iya. Hmm. Maksudnya seharusnya Termasuk munafik itu. ya munafik lah orang dia. Munafik dia berjanji, Tapi diingkari. Munafik itu. Seharusnya dia konsisten dengan apa yang dia diucapkan. mintanya, betul. Kalau minta ya udah jangan lari. Iya, Masya Allah. Tapi ini kan ini ayat secara teksnya kan untuk itu. Iya, Tapi ini kan secara konteksnya bisa berlaku iya. kepada orang yang cuman bicara saja tapi tidak Melakukan, mengamalkan. mengamalkan. Iya. Iya, bisa jadi. Tadi Ibu mau nanya apa, Bu? Mau nanya apa tadi? Ini udah kami selesai belum. sini nih. Ya. Apa mana? Kuda teman nunggu di situ. Siapa di mana? Kesini mana belum? Ini pulpen ini kan? Jadi zakat harta itu kan dihitung ketika sampai masa setahun. Haul. Ketika haul itu, maka semua harta yang kita miliki, termasuklah uang gaji, uang sewa rumah, uang keuntungan dagang, itu semuanya dihitung, baru dikeluarkan Dompet mana? zakatnya. Termasuk emas ya Ustaz. Kenapa? Emas. Termasuk emas. Kalau emas kan zakat emas dia. Setiap tahun. Asal dia sampai nisabnya, maka iya. Gitu. Kenapa? Karena kan di situ dia emas itu ada yang campur kan. Nah ini yang dia emas itu mau disimpan atau nggak disimpan, mau dipakai atau nggak dipakai, itu kena atas nama az-zahab. Gitu. Sampai Batasannya berapa Ustaz? Kenapa? Batasannya berapa? 98 gram Pak ya? 98 gram. Sekitar 30 mayam. Ya, kita 30 mayam tuh ya. Iya, kurang-kurang Ya, sedikit lah. betul. Ya. Iya, 30 mayam. Kalau ada yang punya logam mulia 100 gram, nah itu Udah bisa. udah wajib zakat emas. Zakat emas. Zakat emas. Tahu. Kan kalau misalnya kita simpan berupa uang kan kena juga. Kan emas itu kan uang kan? Ya. Uang dibendakan. Cuman uangnya kan dia bisa bertambah. Emas kan dia kan trennya kan naik terus. Kurang. Tambah lagi kalau sana kok harganya naik. Oh iya, betul. Jadi misalnya gini Ustaz, ini misalnya emasnya sekian banyak, itu wajib di zakat. Misalnya nggak ada uang lain, jadi emas itu jual. Iya. Ya, untuk bayarnya, zakatnya. Iya bisa. Oh, Iya. Hartanya kan uang sewa kan. Nah, uang sewanya itu masuk dalam hitungan harta yang perlu kita keluarkan. 2,5% juga besar. Iya. Setelah setahun haul. Jadi berapa batas emas Ustaz yang dizakatkan? 98 gram atau sekitar 30. Sekitar 30 mayam. Ah. Mayam kita. Tapi Hitung kan aja berapa hari ini. Harga emas naik sekarang kan? Iya. Tapi Pak Ustadz, yang ayat yang dulu tuh yang pernah kita bicarakan, setiap Allah memberikan nikmat, kamu harus bersedekah. Iya. Setiap Allah memberikan nikmat, harus kamu berinfak. Iya, Ma. Gitu. Jadi kan seperti yang kita sewa-sewakan toko segala macam, Allah memberikan nikmat kepada kita, Iya. kan? Jadi kita harus infak. Betul. Apapun bentuknya, kalau Iya. Allah memberikan nikmat kepada kita, Pak Ustadz kan? Iya. Betul. Ini jadi zakat nih. Tadi tentang surga, jadi takwa sekarang. Zakat. Ya, silakan.
Ah. Jadi kan ada sedikit utang dari utang. Jadi seorang ini kadang dia belum pasti sanggup membayar, atau kita tidak tahu tapi dia membayar atau tidak bayar. Tapi itu kan harga kita. Itu kita mungkin bayar zakat atau menunggu dia bayar. Ini yang mau kasih zakat nih orang yang punya utang. Kita, ya. Nggak jatuh tuh, nggak mungkin, karena kan nggak ada nikmat Allah di situ juga. Dia kapan mau bayar? Janji tinggal janji. Berarti kan uangnya kan di orang itu kan. Iya. Pak Ustadz udah nyanyi dia. Janji tinggal janji. Dihitung kalau kita udah di tangan uangnya. Oh iya. Iya. Tabungan semua dikalkulasi. Iya. Ya, dikalkulasi. Ya. Ada lagi? Ya. Tentang apa nih? Zakat. Karena bulan ini juga bulan zakat, betul. Iya. Snip. Bismillah. Ya. Dia masuk dalam kategori apa? Iya. Maksud saya ini kan kalau fi sabilillah. Nah, itu kalau fi sabilillah kan gini. Ayatnya menyebutkan apa? Innamas shadaqatu lil fuqara. Ya. Wal masakin. Wal amilin. Wal mu'allafati qulubuhum. Ya. Wa fir riqab. Ya. Wal gharimin. Fi sabilillah. Ya. Berarti ini kan fi sabilillah yang nomor 7. Baru Ibnu Sabil. Nah, jadi kenapa Allah mulai dulu dengan fakir? Karena ini yang paling bawah, paling utama. ya. Baru orang miskin. Jadi maksud saya kita lihatlah di sekitar. Ya. Tingkatan kan boleh jadi di sekitar kita dari senif ini ada cuma 2 Iya. kategori. Iya. Atau 3 kategori. Nah, kalau memang di daerah kita itu orang fakirnya juga orang fisabilillah, berarti kan bisa masuk di situ. Iya. Nah, Dua-dua di situ. Dia fisabilillah, dia pun fakir. fakir. Berarti kan dia lebih berhak. Nah, jadi urutan ini urutan prioritas. Iya, urutan prioritas. Habis itu kan tidak mungkin semuanya ada Iya. dalam satu kawasan. Iya. Nah, lihat dari yang ada ini kita mau prioritaskan yang mana, Iya. gitu. Iya. Jadi fisabilillah termasuk tadi pengajar, ya kan? Ya, pengajar, dai. Nah, ini kan masuk fisabilillah. Kenapa disebut dengan fisabilillah? Kan nggak disebutkan siapa aja kan? Iya. Fisabilillah. Apa arti fisabilillah? Jalan Allah. Di jalan Allah. Allah. Siapa aja Di jalan Allah. di jalan Allah masuk dalam fisabilillah. Fisabilillah. Ya kan? Iya. Secara bahasa. Iya. Ini kita fisabilillah nih. Iya. Saya mau bilang itu Pak Ustadz. Jadi kami ini fisabilillah. Aku bilang. Nah, secara bahasa fisabilillah berada di jalan Allah. Iya. Kita ini kan fisabilillah. Fisabilillah. Oke. Tapi dalam konteks senif zakat, Iya. orang yang menyebarkan agama selalu fisabilillah. Iya. Sedangkan dia kendalanya di Nah, di kebutuhan. Di nafkahnya. Di nafkahnya. nafkahnya, ya. Dia profesinya Iya. itu fisabilillah. Fisabilillah. Berdakwah, mengajar. Ya kan? Iya.
macam-macam lah Iya. itu. Tapi dia nggak cukup. Iya. Golongan fakir, fakir Iya. miskin. Bisa dia Fakir. fakir, bisa dia miskin. Miskin. Dia fisabilillah. Bisa dilihat. Atau dia bisa dua-dua, bisa satu di antara dua. Iya. Dia fisabilillah. Iya. Maka orang seperti ini masuk dalam snif. Ya, jadi pertanyaan ibu itu bisa. Bisa. Ya. Karena dia masuk dalam fisabilillah. Fisabilillah. Di sini fisabilillahnya tidak disebutkan bentuknya apa. Karena Allah ingin apa saja bentuk fisabilillah masuk di sini. Iya. Secara umum. Secara Nah, umum. sekarang wabnus sabil. Wabnus, Wabnu sabil. ya. Apa itu wabnus sabil? Hah? Nggak tahu apa. Sedang belajar. Apa itu? Secara bahasa artinya apa? Ibnu sabil. Ibnu sabil. Enggak tahu Pak Ustadz apa tuh? Apa arti ibn? Anak. Anak. Sabil? Jalan. Jalan. Anak jalan. Anak jalanan. Anak jalanan, Bu. Ya betul bukan? Betul. Ah, Masya Allah. Tapi bayangkan, ini Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang yang bepergian, habis perbekalan. Perbekalan. Tapi dia untuk pulang kampung Enggak ada nggak lagi. ada biaya, nggak mungkin lagi. Iya. Tapi dia masih perjalanan. Dia habis. Habis. Karena habis, dia jadi anak Jalanan. anak jalanan. Anak dalam perantauan. Anak dalam perantauan. Iya, betul. Makanya Habis dia disebut bekal. dengan Ibnu Ibnu sabil. Sabil. Siapa yang akan menangani mereka? Oh, enggak Orang keluarganya jauh. Jauh, misalnya, iya. ya kan? Nah, Dia jadi mau pulang nggak ada uangnya. anak jalan. Iya, anak jalan. Iya, betul-betul. Secara bahasanya itu anak jalan. Anak dalam perjalanan, manusia dalam perjalanan. Hah? Ini bahasanya Bu ya. Iya. Anak jalan, bukan anak si fulan. Bukan. Jadi dia itu hidupnya di jalan. Perjalanan belum sampai ke tempat. Iya. Dan ketika dia habis, kemana dia mengadu? Iya, mengadu. Dia ngadu ke jalan kan? Iya. Kan anak jalan. Iya. Seharusnya kan dia misalnya Salman bin Syarifuddin. Berarti saya ngadu ke Syarifuddin. Iya. Ini dia ngadu ke siapa? Ke jalan. Karena dia nggak punya saudara siapa-siapa. Oh, nah. Nah, orang yang anak jalan ini harus ada yang menjadi orang yang menanggungnya. Inilah orang yang punya kelebihan harta zakat. Kasihlah kepada anak jalan ini. Gitu. Itu bahasa Al-Qur'annya gitu. Misalnya Ustaz, misalnya golongan fakir, dia ada anak 3 dengan orang tuanya 4. Ada satu lagi golongan fakir juga, anaknya dia sendiri dengan anaknya 2. Apa Ya. sama ininya pembagiannya, jumlahnya maksudnya? Jumlah. Nominalnya ya. Apa kita hitung Per per itu semua baru kita bagi lagi ini? Ya, kebutuhan anak 2 dengan kebutuhan anak 4 3 kan beda. Beda. Ya kan? Iya. Kebutuhan anak SD dengan Iya, kebutuhan kebutuhan anak anak SMP beda. beda. Berarti Kebu- beda ininya. Beda. Jumlahnya. Nah, disinilah orang yang akan menyalurkannya harus bijaksana dan bijak sini. Betul, bijaksana sama bijak sini. Betul. Tidak harus sama rata. Iya, jangan sama rata. Orang yang punya anak banyak atau levelnya sudah atau umurnya banyak, ya berarti seharusnya harus punya lebih dia. Kenapa? Tikar ya kebutuhan anak. Iya, sama juga. Kan nggak sama. Teringat Ustaz Gur. Iya. Kok Ustaz Gur tuh jangan gini. Oke. Iya. Ya. Ada mic ya? Mic dia nggak ada. Ada mic gitu ya. Jauh-jauh kayak gitu suara kecil-kecil. Biar tahu semua kamu. Kurang nih. Nah, kan kurang dengar. Vidya. Yang bayar vidyanya anaknya.
kawan Mak Net siapa? Anaknya gitu. Kalau sendiri itu dokternya Oh, Dr. Amelia. Kenapa anak Anaknya kandungnya? ayahnya. Oh, ayahnya. Ini tadi malam meninggal juga mertuanya Pak Farudin. Oh iya. Oh, ke sana. Tadi itu kan yang pada 6 item mengeluarkan harta kepada siapa? Karib, kerabat, anak yatim, orang fakir. Habis itu arah perjalanan, orang minta-minta. Jadi ibu lihat itu ayatnya, itu dimulai dengan Karib kerabat. Karib Kerabat. kerabat. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini mengutamakan karib kerabat? Karena ibu sekalian, sedekah Iya. atau zakat Iya. atau misalnya seperti itu tadi, Iya. kepada karib Kerabat kerabat, nilainya lebih nilainya dua. Iya, nilainya lebih besar. Yang pertama, kita wa atal mala ala hubbihi, Iya. kita mengeluarkan harta karena Iya. kita cinta yang harta tadi kita keluarkan juga. Iya. Infak. Iya. Yang kedua, silaturahim. Rahim. Iya, betul. Betul, Pak Ustaz. Kalau kepada orang lain Iya. yang di luar karib kerabat, Hanya hubungan satu. kita apa? Dapat satu aja. Hubungan kemanusiaan aja kan? Iya. Hablum minan nas aja. Iya. Tapi kalau ini Dua dapat hablun karena karib kerabat. kerabat. Nah, boleh saja. Apalagi misalnya karib kerabat kita itu dia fakir, Iya. dia miskin, udah tambah masuk golongan, Iya. gitu Bu. Ya, Pak Ustadz, ya. ada yang saya baca itu nilainya lebih besar 100.000 kali kita memberikan infak ataupun zakat kepada karib kerabat seperti adik kita, orang tua kita, yang orang tua tanggungan kita, seperti adik kita yang kekurangan misalnya gitu. Ya. Nah, itu lebih besar nilainya daripada kita memberikan kepada yang lain. Ya. Apa menurut Pak Ustadz apa betul itu apa caption yang saya dapat seperti itu? Ya tadi kan nilainya kan dua. Silaturahim. Iya, silaturahim dengan infak. infak. Jadi nilai infaknya yang dinilaikan itu 100.000 kali lipat, berarti Itu pahala infaknya. Iya, pahala Belum infak. pahala silaturahim. Iya, Jadi dapat 2 pahala. iya. Definisi fakirnya gimana Ustaz? Nah, Definisi fakir. fakir. Fakir itu dari kata-kata fakar. Fakara yang artinya butuh. Butuh sangat. Iya. Nah, kalau miskin dari kata-kata sakan, dia punya tempat tapi nggak punya biaya. Iya. Kalau fakir, wala tempat wala biaya, Oh, dua-dua. dua-dua dia, makanya dia lebih diutamakan. Makan. Jadi jangankan untuk rumah, untuk makan aja susah. Berarti dia Fakir. fakir. Dia untuk rumah nggak ada masalah, tapi untuk biaya makan dan sehari-hari nggak ada. Berarti miskin. Nah, Fakir di bawah miskin itu. lebih tinggi lagi, lihat di bawah Di bawah miskin. lebih butuh lagi fakir, Iya, fakir. baru miskin. Nah, cuman kesamaan keduanya sama-sama butuh biaya. Nah, gitu. Kalau ada satu di antara dua, nah tinggal lihat mana yang lebih prioritas. Iya. Apakah fakir
atau miskin. Ya. Iya. Mm. Fakir ya itu lebih utama. Ya. Ipati nggak mana? Mm. Soalnya mbak kamu kayak hotelnya. Ana. Nah, Dengan perlurah dari samping ini dari dua-duanya masuk Dekat dalam mas- senif. Si Jul dekat si. Yang satu Iya, fakir, iya. Oh di belakang prioritas tuh. satu, miskin nomor 2, ya kan? Secara Iya, iya. urutan, Butuh hidup juga. secara realita mana yang lebih membutuhkan? Iya. Apakah miskin yang punya anak banyak, fakir yang cuma satu? Nah, secara realita kasat mata kita lebih membutuhkan Yang banyak anak. miskin. Iya. Karena dia Iya, punya banyak. tanggungan. Iya. Dia tadi punya anak berapa? 3, 4. 3. Dia sudah miskin, ada tanggungan 3. Lagi 3. Yang satu fakir, satu cuman. Artinya kalau di head to head dibuat perbandingan, lebih butuh yang ini, yang miskin dengan 3 anak dibandingkan dengan 1 orang. Iya. Nah, berarti boleh nggak kita? Boleh aja, karena kan memang masuk dalam 8. Apalagi dia prioritas nomor 2. Hanya karena kita lihat dalam kesehariannya ini lebih membutuhkan, ya nggak apa-apa, kita prioritaskan yang membutuhkan. Yang tadi itu, yang miskin yang punya anak 3, gitu. Begitu, Bu. Ya. Ya. Sedekah. Kakak menyekolahkan adik. Adik ini masuk dalam kategori apa? Bukan, dalam senip zakat. Ya kan tadi ada berapa tuh? Hah? Bukan, yang ini babnya bab apa? Bab infak atau bab zakat? Zakat. Zakat berarti kan masuk di apakah dia fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang punya hutang, fisabilillah atau wabnus sabil. Terus kakaknya menyekolahkan dia. Ya. Apakah itu uang bisa disebut zakat? Kalau dia misalnya anak itu sekolah, masuk dalam kategori fisabilillah, bisa masuk fisabilillah. Ya. Cuman apakah memang dia bayar itu dari makna infak di ayat Al-Baqarah 177 atau di At-Taubah 60 tentang zakat? Kan kembali kepada niat nih. Dia menyekolahkan adiknya dari infak umum atau zakat. Kembali ke yang bersangkutan. Kalau dia mau bayar zakat, berarti masukkan anak ini ke fisabilillah. Fakir kan enggak? Miskin? Enggak. Nah, begitu. Ya, butuh biaya sekolah. Kan fisabilillah itu. Nah, bisa. Berarti kita nafikan yang lain. Kita nafikan fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, orang berutang, dan ibnu sabil. Nah, kalau misalnya kita infak umum, enggak kita, maksudnya kita zakatnya lain, itu infak umum ala dzawil qurba. Nah, jadi untuk yang harta ini, kalau kita keluarkan dengan niat zakat,
maka pakai at-taubah 60. Ada senitnya kan? Kalau kita mau infak umum, bukan zakat, pakai ayat Al-Baqarah 177. Iya. Gitu. Kan tergantung kepada innamal a'malu binniyat. Saya bayar zakat atau infak umum. Nah, gitu. 17 Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kalau Taubah tadi, Pak? 60. 60. Ya. Baik. Ya. Salam. Cukup nih? Cukup ya? Ya, dari subuh dah Bu ya. Iya, kasihan Pak. Kasihan, sebelum subuh lagi. Ya. Ini hari ini tentang surga cuma 2 ayat. Iya. Yang panjang tentang takwa dan zakat. Zakat, ya. Karena memang dalam bulannya pun Pak Ustaz. Dalam bulannya. Iya, betul Pak Ustaz. Itulah suasana. Iya. Sesuai. Ya. Ya. Baik, kita cukupkan sampai sekian. Kita ketemu lagi Sabtu depan. Sabtu depan. Ya. Tentang surga. Surga sambungan. Enak-enak aja ya. Iya. Ya. Yang seru-seru aja Pak Ustaz. Yang seru-seru aja. Iya. Karena kan bulan ini juga kita minta kepada Allah Surga. Surga. Insya Allah. Baik, kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.